Sahabat Sonora, kesempatan sore hari ini kami berada di kawasan Jalan Urip Sumoharjo atau lebih dikenal dengan Jalan Solo. Nah, ini kawasan premium, gitu. Banyak pertokoan, banyak perhotelan. Nah, salah satu hotel yang tentu sering kita lewati, gitu. Apalagi kalau nonton bioskop. Nah, itu dia. Kita kesempatan hari ini berada di Grand Kangen Hotel. Nah, Grand Kangen Hotel Yogyakarta, kita akan ngobrol bersama GM-nya yang baru hitungan berapa puluh hari gitu kan. 3 bulan. 3 bulan, 90 hari. Nah, masih kurang berapa puluh tahun gitu ya. Kelamaan ya. Oh, kelamaan ya. Ya, sahabat Sonora, bersama kami General Manager Grand Kangen Hotel, ini Mbak Medita Puspa Kenaka. Nah, selamat sore Mbak Mei. Selamat sore Pak Salam Beni. sehat, sukses selalu. Salam sehat dan sukses selalu. Gimana nih Pak kabarnya Pak? Istimewa. Istimewa ya. Istimewa Ini loh, hostnya siapa ya jadi? Iya, gimana? Pertanyaan silakan Mbak. Oh gitu. Iya. Gimana nih Pak? Apa yang bisa kita obrolin nih Pak? Ya, menurut saya industri perhotelan itu harus tumbuh dan berkembang. Betul, Ya kan? setuju. Apapun kejadiannya, apapun musimnya, itu kan karena ya hotel ini tidak bisa dipisahkan dari pariwisata. Betul. Liburan pasti kita ingatnya jalan-jalan harus nginepnya di hotel, ya kan? Betul. Mau meeting ingatnya Di hotel. Karena memang secara tempat juga memadai apa-apa. Ya komplit lah ya kalau mau meeting. Kita one stop service ya Nah, memang kalau hotel itu. Mau arisan juga bisa juga kan? Di hotel. Nah, itu jadi komplit sahabat Sonora. Nah, ini Mbak Mei ini di industri dunia perhotelan tidak hitungan puluhan hari tapi sudah bertahun-tahun. Karena sebelum di Grand Kangen ini juga Sudah di beberapa hotel. sudah di beberapa hotel ya. Sudah 12 tahun Pak di perhotelan. Nah, sudah 12 tahun kan. Itu Betul. sudah mau masuk SMA ya. Udah ya? Umur 12, oh iya ya udah ya kayak masih SMP Pak. Masih SMP Masih ya. SMP, Ya. ya. Bentar lagi ke depan udah SMA kan? SMA bener. Jadi ini luar biasa. Pengalamannya di hotel sudah tidak kita ragukan lagi. Masih belajar ya. Tapi masih tetap belajar. Betul, karena dunia perhotelan itu kan memang dinamikanya banyak ya Pak. Jadi nggak bisa bilang sudah expert atau belum, tapi mungkin sudah lama di bidang itu gitu. Dan dinamika yang banyak itu membuat kita selalu belajar ya. Baik, saya dulu pernah di setiap hotel tuh selalu mengalami experience yang beda-beda dan tentunya juga pembelajarannya masing-masing gitu. Atau experience yang berbeda-beda ya? Experience-nya beda-beda Pak. Jadi mungkin di hotel yang ini saya handling sesuatu yang besar, nanti di hotel yang lain saya handling yang lain lagi, tapi sesuatu yang besar juga. Jadi kalau misalnya dikumpulin hotel per hotel ya, saya pernah ngalamin beberapa experience yang bikin saya memang menjadi ya lebih belajar lagi sih gitu. Nah, jadi apalagi sekarang di posisi General Manager Kangen Hotel, ya kan? Ini properti ini kan terus berkembang juga. Betul. Ini kan. Apalagi kita juga baru branding ya naik ke bintang 4 gitu. Jadi challenge-nya banyak, terus persiapannya juga banyak ya Pak, karena memang dari hotel bintang 3 ke bintang 4 itu nggak mudah ternyata mengganti stigma atau persepsi tamu-tamu yang sudah existing di sini gitu. Jadi kita juga masih banyak, makanya kemarin kita sempat kayak media gathering juga untuk biar semuanya tahu bahwa kita sekarang sudah bintang 4. Otomatis kita juga pasti ada perubahan pelayanan, upgrade services gitu ya Pak ya, better service gitu. Ya otomatis juga diikuti dengan harga yang sedikit naik gitu sih. Karena harga kan menyesuaikan. Betul, ada harga ada rupa ya Pak. Iya. Iya. Gitu. Ini menarik kalau secara awam, secara umum itu apa nih Pak perbedaan? Kadang-kadang ya itu orang bintang 3, bintang 4, bintang 5 apa sih? Kadang-kadang bingung juga, ataukah hanya melihat dari sosok gedungnya yang luas atau secara umum kita bisa apa nih Pak? Ada kalau bintang 3 berarti Grand Kangen, dari bintang 3 terus bintang 4 lah, ini perbedaannya apa nih secara
secara ininya ya, awam gitu konkretnya kan, ya. jadi konkretnya jadi oh ya jadi tambah luas atau apa gitu. Atau fasilitas kamarnya lah itu apa Mbak? Kalau fisik bangunan mungkin hampir sama aja ya Pak ya, termasuk kayak di dalam kamar itu kan kita juga tidak mungkin mengubah struktur, hanya menambah beberapa edit value yang ada di dalamnya gitu. Jadi yang tadinya mungkin bintang 3 kita nggak ada hair dryer, nggak ada telepon di dalam kamar, kamar mandi. Nah ini kita adakan karena memang jadi Pak, saya tuh pernah waktu itu ini hotel ketiga saya yang upgrade bintang Pak. Dulu saya pernah dari 2 ke 3, kemudian 3 ke 4, nah sekarang 3 ke 4 juga gitu. Jadi kalau yang saya lihat memang kita yang ada namanya sertifikasi bintang. Di situ memang ada nilai-nilai tertentu, Pak. Jadi kalau misalnya kayak bintang 3 kita minimal harus di 520 poin. Kemudian kalau bintang 4 saya agak lupa sih tapi lebih tinggi daripada itu. Nah, apa aja sih sebenarnya komponen di 520 poin itu? Macem-macem. Jadi misalnya yang tadinya mungkin kita nggak ada gym, kita adakan gym itu nanti ada nilainya Pak, misalnya 10 poin. Misalnya, saya agak lupa sih karena sudah agak lama nggak berkecimpung di situ gitu. Kemudian yang tadinya kita nggak ada kids corner, kita bikin kids corner. Yang tadinya mungkin hotel konvensional biasa, kita lagi ngusung yang namanya hotel kids friendly gitu. Jadi mulai dari kids corner, terus kita kemarin ada tipe kamar baru Pak, family room gitu. Jadi yang ada kids, ada duck, kemudian ini kita ongoing mau ada Minnie Mouse, ada dinosaurus gitu. Jadi memang mungkin bentuk fisiknya sama, tetapi value-value yang ada di dalamnya serta fasilitasnya kita upgrade. Yang dulu mungkin kita bintang 3 itu menunya terbatas, sekarang kita menunya sudah banyak upgrade juga Pak. Bahkan kita ada penambahan 4 stall, dan kalau untuk variasi semua ya Pak ya kita hitung. Misalnya mulai dari nasi putih, kemudian menu pendamping, stall dan lain sebagainya itu kita ada lebih dari 100 jenis Pak. 100 jenis. Iya gitu. Ya itu termasuk yang memang kecil-kecil kita hitung juga. Jadi memang secara variasi kita banyak gitu. Kemudian mungkin dulu pastry-pastrynya terbatas, kita juga upgrade Pak secara look, secara rasa. Jadi biar tamu itu merasakan, oh iya ya memang di Grand Kangen Hotel ini banyak sekali perubahannya gitu. Sehingga cocok jadi bintang 4. Ya harus semacam memantaskan diri ya Pak. Nah, karena gitu, memang seperti hotel bintang 4 pada umumnya. Naik kelas gitu kan. Jadi kita harapannya kan naik kelas. Ya, termasuk ini belakangnya ada kids corner gitu kan. Dan ternyata tamu-tamu pada happy Pak. Kita kan juga tiap pagi itu ada stall cotton candy, kemudian ada popcorn juga. Itu juga ternyata anak-anak pada seneng gitu. Iya, cocok untuk keluarga ya. Saat cocok liburan banget. ya kan, atau ortunya meeting, nah anaknya bisa bermain. Bener, jadi memang multi segmen juga ya Pak. Yang mau bisnis bisa, mau leisure juga bisa gitu. Jadi semua segmen kita memang berusaha grab gitu, karena kan nggak melulu kadang di season kalau sekarang mungkin pas lagi liburan banyak anak sekolah gitu ya. Tapi nanti mungkin pas anak sekolah otomatis mungkin yang kita grab adalah yang bisnis Pak, yang meeting, kemudian mungkin ada full board yang sekalian menginap juga gitu. Iya, apalagi ini sih lokasinya strategis ya. Lokasi strategis, jalan besar, kita aja bisa sampai 3 bis besar Pak kalau parkir di depan. Iya. Kemarin kita juga ada komunitas Pak, komunitas mobil tuh sampai 40 mobil. 40 mobil. Cuma memang ada beberapa yang kita valet juga sih gitu. Jadi bisa lah untuk semua segmen ya. Bisa untuk semua segmen semua bisa. Komunitas ini terbuka. Dan selain tadi penambahan gates itu, apalagi ketika menjadi bintang 4 itu apa layanannya juga bertambah? Memang saya pas join di sininya pas sudah selesai bintang 4-nya ya Pak. Hanya saya kebagian yang rebrandingnya gitu. Jadi kalau penambahan itu kita ada gym, kemudian kita spa, tapi memang kita bekerja sama dengan pihak ketiga Pak. Kemudian kids corner, lebih kayak ke makanan ya Pak, karena kadang-kadang kan yang bikin orang menjadi lebih happy ketika staycation itu adalah makanan gitu. Sama pelayanan juga ya kita upgrade ya. Ya sebenarnya dari dulu mungkin kalau untuk pelayanan kita mencoba yang terbaik, tapi kalau sekarang kita dampingi dengan berbagai training juga Pak, supaya secara sumber daya manusia kita juga develop gitu daripada yang sebelumnya. Jadi sesuai bintangnya lah. Betul. Sesuai kelasnya. Gitu ya, supaya bisa bersaing Pak, karena kan
di sekitar sini juga banyak ya Pak hotel-hotel bintang 4 gitu. Jadi supaya kita juga bisa bersaing dengan hotel yang menjadi yang di surroundingnya kita gitu. Ya. Jadi sekarang Grand Kangen sudah bintang 4 ya. Sudah bintang 4. Bintang 4, jadi jangan ragu untuk nginep, untuk meeting, Ya, staycation boleh gitu. boleh. Semuanya bisa di sini. Semuanya bisa. Semuanya bisa. Kita prinsipnya adalah one stop service, Pak. One stop service. Iya, jadi mau meeting bisa, ulang tahun bisa, Ulang tahun. arisan, wedding, engagement, Wedding ya. gitu. Reuni juga. Reuni bisa. Kita banyak kok Pak, maksudnya menghandle beberapa reunian juga gitu. Jadi mulai dari yang small sampai yang kita kalau untuk kapasitas ballroom kita itu bisa sampai 150 Pak. 150. Jadi cocok banget nih buat sahabat Sonora ya yang butuh venue dan beberapa pelayanan lainnya itu bisa banget di Grand Kangen Hotel gitu. Ballroom di sebelah situ ya? Ya, di sebelah sana. Nah ini resto ya, resto. Betul, ini area resto, ini juga kita sulap dulu ya karena kita mau ada bincang-bincang. Bincang-bincang, karena biasanya juga untuk resto dan kids corner ya. Betul. Luar biasa, jadi bintang 4 dengan penambahan fasilitas dan semua bisa ya. Jadi bisa Pak. kita praktis itu kita acara kumpul-kumpul itu di hotel aja ya kan. Lebih enak begitu ya Pak, karena kayak semuanya diurusin gitu, banner tinggal dipasangin, layout mau seperti apa kita siapin, sound system dan lain sebagainya kita juga siap. Jadi tamu itu ya tinggal terima beres, happy di dalamnya gitu. Tinggal bikin acara misalkan itu tadi ada wedding, ada reuni, ada arisan. Semua bisa. Semua bisa, makanannya semakin komplit kan? Semakin komplit, ya mungkin teman-teman kemarin, teman-teman media ya udah ngerasain juga makanannya Grand Kangen. Kue-kue kita juga sekarang kita lagi upgrade, mulai dari rasa, penampilan yang tadi ya Pak ya. Gitu. Ini mau kita publikasiin juga Pak, supaya nanti secara penjualan lebih baik. Misalkan tidak menginap, boleh beli kuenya? Boleh banget. Oh boleh? Boleh. Kan kadang-kadang ada misalnya bingung ya Pak, kayak aduh nunggu mau nonton misalnya, ya ampun jadi promosi ya. Misalnya lagi mau nunggu terus bingung mau nongkrong di mana, bisa juga di Grand Kangen. Kita tuh juga ada banyak promo gitu. Jadi kayak kopi dan cake itu kita kayak cuma 45.000 loh Pak bundlingnya. Jadi slice cake gitu, kemudian sama satu botol kopi itu kita hanya di 45.000 aja gitu. Jadi udah tempatnya ber-AC, terus di hotel pula, di hotel bintang 4, tapi harga juga affordable. Dan ada banyak paket-paket juga yang kita punya gitu. Jadi mungkin sahabat Sonora yang nonton video ini bisa gitu ya Pak ya, mampir ya Pak nanti one day. Ini contoh-contohnya seperti ini gitu. Jadi iya. Jangan ragu misalkan mau cemilan sore gitu ya mampir ke Grand Kangen kan. Bisa. Mau kemana ya, bingung kan? Padahal cuma mau ngobrol lah. Bisa. Ada paket itu tadi ya, kopi dan ada paket, ada slice cake gitu, kita hanya di 45.000 aja gitu. 45.000. Murah kan Pak, kapan lagi coba? Ya udah dapat kopi sama slice cake kan. Betul. Ya. Sambil nunggu gitu. Sambil nunggu jemputan. Nah. Nunggu yang lain boleh. Nunggu yang lain juga boleh. Nah ini kalau pengalaman selama ini, pengalaman tadi sudah dari beberapa properti ya, 12 tahun Mbak Mei. Itu ada satu momen yang tak terlupakan nggak misalnya? Momen banyak ya Pak, mulai dari momen happy, kemudian momen handling yang mungkin dengan kepolisian pernah, terus dengan keadaan darurat medis seseorang atau tamu juga pernah gitu. Jadi banyak sih Pak. Ya alhamdulillahnya bisa terlewati dengan baik tanpa masalah gitu. Karena kan memang ya itu tadi Pak, di dalam hotel itu kadang kejadiannya ada-ada aja sih ya Pak yang di luar keinginan kita kadang-kadang itu. Pada saat tamu menginap ada kejadian. Ya ada kejadian itu tuh banyak, tapi kita ikutin prosedur sesuai kebijakan perusahaan ya alhamdulillahnya tidak pernah ada masalah sih. Itu dia, jadi ya semuanya bisa berjalan dengan baik. Nah, kalau kenangan terindah apa? Kenangan terindah apa ya? 12 tahun loh ya, kami misalkan dapat tamu yang banyak banget atau apa gitu kan. Kalau buat saya yang paling indah itu adalah ketika dimanapun saya berada, tamu saya itu bisa ngikut Pak.
Oh. Gitu. Itu buat saya mood banget ya, good mood banget ya ketika tamu udahlah Mbak Mei kemanapun ikut gitu. Itu sih Pak yang bikin happy ya. Sama memang tentunya di masing-masing properti itu pasti ada kenangan-kenangan memori baik juga sama staff-staffnya ya. Karena kan kalau saya dalam bekerja itu sebisa mungkin balance nih. Jadi ya kalau saya sama staff lagi serius ya serius kerja, tapi kalau lagi kebersamaan, kekeluargaan ya kita fun bareng gitu sih. Pasti setiap pindah pun juga ada perasaan sedihnya ya gitu. Udah berapa tahun bareng gitu ya, terus pindah lagi. Bahasanya adalah meniti karir. Meniti titik. Iya kan. Ini sini terus nomor naik gitu kan. Iya. Sekarang jadi GM ya. Dulu saya mulai dari daily worker Pak, daily worker waitress. Daily worker itu. Jadi waitress. Jadi saya pekerja harian. Jadi waktu itu saya waktu masih kuliah, saya manfaatkan sepulang kuliah itu saya kerja Pak. Justru pada saat masih kuliah? Iya betul. Ini menarik loh. Jadi pada saat kuliah pulang kerja. Jadi biasanya kan setelah kuliah baru cari kerja. Tapi pada saat kuliah sudah mulai. Kebetulan ada opportunity-nya. Jadi kebetulan saya kan dulu kan memang di Sekolah Tinggi Pariwisata ya Pak. Yang jam kuliahnya itu tetap gitu, jam 7 sampai jam 3 sore. Jadi after jam 3-nya itu saya coba-coba cari kerja dan ternyata saya keterima di salah satu hotel bintang 5 Pak waktu itu di daily worker ya. Di daily worker. Jadi saya dari jam 4 sampai jam 12 malam itu kerja waktu itu. Terus jam 7-nya kuliah lagi gitu sih. Tidurnya jam berapa? Tidurnya pulang kerja. Karena kan kadang kalau di hotel itu let's say kita 8 jam kerja dari jam 4 sampai jam 12. Nggak mungkin sih Pak kita pulangnya tight banget jam 12. Karena kan kita masih beresin dulu, set up dulu buat besok paginya gitu kan. Ya sepulangnya itu tidur tuh baru jam 2, jam setengah 3 gitu. Jam 6 bangun. Jam 6, jam 7-nya udah kuliah lagi gitu sih. Kayak gitu terus setiap hari. Kayak gitu ya. Jadi sudah mulai merasakan dunia kerja. Betul, dan ternyata enak kerja. Jadi keterusan gitu sih Pak. Keterusan kerja terus. Dari daily worker loh sampai GM. Iya. Jadi daily worker, terus ada opportunity jadi staff. Saya coba staff. Saya pernah juga front office waktu itu. Kemudian naik lagi ke sales and marketing. Nah, di situ ternyata karir saya terbuka, Pak. Mulai dari sales marketing, kemudian sales leader, jadi supervisor, kemudian jadi sales manager gitu sih. Jadi memang ternyata karir saya terbukanya di departemen sales itu tadi. Departemen sales ya? Iya, departemen sales. Apalagi kalau nutup target ya. Itu paling nyenengin ya. Segera hitung-hitungannya. Iya, betul. Ya berarti kan memang dari kuliah pun sudah langsung berhadapan dengan customer. Betul Pak. Jadi apa yang saya pelajarin di perkuliahan itu bisa saya praktekin gitu di perhotelan dan di kuliah saya jadi lebih kayak nyambung ya. Oh dosen tuh ngajarin teori ABCD. Oh ini yang saya temuin di tempat kerja gitu. Mungkin ada teori cara menghadapi komplain gitu ada juga. Ngadepin komplain itu kalau yang saya pelajarin ya Pak ya. Jadi namanya tamu itu kan kita sesama manusia nih Pak. Betul. Sebenarnya nggak ada mungkin ada beberapa teori khususnya, tapi bagi saya itu ketika kita menghadapi tamu atau customer itu pertama memang harus ngedengerin dulu ya. Ada komplain itu kan artinya ada ekspektasi yang tidak terpenuhi. Nah dari mendengarkan itu kita telaah dulu nih kira-kira kebutuhan tamu tersebut itu apa gitu. Kemudian nanti baru kita urai apa yang bisa kita penuhi, apa yang tidak bisa kita penuhi. Selagi kebutuhan tamu atau komplainnya tamu itu bisa kita penuhin, ya insya Allah memang bisa terselesaikan saat itu juga ya. Kalaupun ada yang tidak bisa terpenuhi, misalnya sesuatu hal yang saya harus minta approval dulu ke atas ya, kita paling minta waktunya dulu dari tamu, minta pengertiannya bahwa kita ajukan terlebih dahulu seperti itu. Tapi selama ini so far so good ya Pak gitu. Ya. Semua bisa dikomunikasikan dengan baik. Bisa. Oh, ini saya pesannya merah kok keluarnya biru gimana Pak? Iya betul. Nah itu harus dijelaskan gitu sih. Kalaupun misal ada kekeliruan ya kita tukar juga. Iya. Tamu pindah kamar gitu kan kalau bisa. Ya kan, jadi kadang-kadang Pak, mati, Pak gitu. Betul. Kadang kalau teknis itu ya Pak,
kita tuh kan juga nggak bisa prediksi ya, apalagi elektronik. Bahkan keluar dari toko aja kan masih baru, Grace. Bisa juga rusak, kita nggak pernah tahu. Nah, sama juga halnya kayak di dalam kamar, Pak. Apapun yang urusannya teknis, saya juga biasanya coba cek dulu engineering. Kalau memang tidak bisa, kita tawarkan solusi lain. Misalnya ganti kamar, atau misalnya nanti kita upgrade yang tadinya mungkin grand superior, kita upgrade ke grand deluxe gitu, sebagai kompensasi karena tamu ini sudah merasa tidak nyaman gitu sih. Tapi biasanya moving kamar itu kita opsi terakhir, Pak. Kita cek dulu. Karena ada juga nih kadang-kadang kita juga harus educate. Misalnya kamar itu kan memang kapasitasnya 2-3 orang ya, Pak, 2-3 orang. Kadang pernah juga sering gitu kita dikomplain panas, tapi pas kita cek di kamar ber-6 atau ber-7 gitu. Nah, itu yang kami juga harus memberikan pengertian, juga harus mengedukasi bahwa ya standarisasinya adalah ya nyamannya buat 2 atau 3 orang sama anak kecil misalnya. Tapi kalau rame-rame ya pasti ada konsekuensi gitu kan, suhu ruangan menjadi lebih panas dan lain sebagainya. Juga ketika kita komplain pun juga ini harus sesuai dengan kondisi. Betul, gitu kan. betul. Oh, panas Mbak, itu tadi 7 orang gitu. 5 orang aja. Saya pernah Pak dulu ngadepin itu panas, jadi berulang kali kita cek outdoornya nggak apa-apa, tekanan saya lupa itu freonnya juga nggak ada masalah gitu ya. Pas dicek waktu itu 9 orang, Pak. Pas housekeeping di dalam itu, karena memang kebetulan kamarnya besar sih. Gitu. Sebenarnya kami juga nggak tahu ya, di dalam kamar itu kan bisa juga kemudian temennya nyusul. Kita kan juga nggak bisa larang ya. Tapi kalau misalnya kedepannya menjadi komplain, nah kita cari tahu dulu ada apa nih, apa memang elektronik kita yang bermasalah kah, atau staf kami yang mungkin preventifnya dirasa kurang maksimal begitu kan. Jadi banyak sih Pak identifikasi masalahnya itu gitu. Dicari sumber masalahnya di mana. Betul. Gitu kan, ini apakah memang kerusakan elektronik atau ya kapasitas ruang ya. Kalau maksimal 3 atau 4 dipakai 7, 9 sampai 10 ya ini pasti kan beda. Beda kan kita di ruang meeting aja kapasitas ini 100 orang, tapi kita ya masuk 150, 200 pasti sumpek sih. Pasti jadi sumpek kan. Jadi customer juga harus tahu hal-hal ini juga edukasi. Memang kamar itu ya kamar tidur itu kan ya walaupun ruangannya besar kan, tapi tetap aja bener kapasitasnya berapa itu. Jadi handling komplain pun dengan baik ya. Iya, harus sih Pak, karena kadang ada juga mungkin yang masih belajar. Itulah kenapa saya tuh rutin Pak, seminggu sekali itu pasti mengadakan yang namanya training by GM. Gitu. Jadi saya biasanya shoot terus supaya ada memori sih di situ bahwa saya memberikan training kepada anak-anak. Isinya macam-macam, mulai dari ada manager on duty, kemudian ada service excellent, gimana how to handle complaint gitu. Jadi saya memperkenalkan ke anak-anak ya, walaupun mungkin sudah pada mengerti, tapi kita refresh ulang. Supaya apa sih, kadang-kadang Pak di situasi yang darurat atau situasi yang bikin panik, nggak jernih gitu Pak. Oh harus melakukan apa gitu, tiba-tiba jadi ngeblank. Nah itu gunanya kita refreshment gitu. Besok saya ikut. Boleh. Training. Service excellent itu menarik juga ya. Bagus ya. Jadi walaupun mungkin kita tahu service excellent itu seperti apa, tapi bisa jadi ada yang lupa atau ada yang terlewat gitu kan. Jadi makanya kita refresh lagi gitu. Itu sahabat Sonora. Dan kangen hotel ini kan banyak kamarnya. Ada 108. Nah, 108. Itu terbagi deluxe atau di sini apa Mbak? Kategori-kategorinya? Kategorinya itu kita ada superior, kemudian ada deluxe, grand superior, grand deluxe, kemudian ada eksekutif, ada kamar family, terakhir ada kamar suite. Ya. Oh, yang tematik tadi? Kalau yang family masuknya yang Pak. Family iya. Nah, ini
jangan ragu gitu, apalagi harga terjangkau kan. Harga terjangkau gitu. Jadi kalau untuk kamar family itu kita starting di harga 1 juta. Nah, sebenarnya nanti Pak, ketika kita sudah selesai semua renovasi kamar. Superior dan deluxe ini hilang. Oh, superior deluxe. Karena sebenarnya bedanya kamar superior dan kamar grand superior itu bedanya adalah kamar lama dan kamar yang sudah direnovasi, Pak. Gitu. Jadi nanti yang 2 tipe kamar ini hilang. Startingnya ada grand superior, grand deluxe, eksekutif, dan lain sebagainya tadi. Ya. Semua kamar sekarang sudah ada telepon di dalam. Kalau telepon di dalam kamar mandinya, yang kamar baru sudah ada. Sudah ada. Terus kita ganti-ganti juga ya di dalam kamarnya, furniture-nya juga kan dibikin ulang ya Pak, jadi lebih kekinian. Warna-warnanya juga lebih fresh. Kalau dulu kan temanya banyak yang coklat, kemudian lebih kayak ke dulu sih temanya industrial ya. Nah, kalau sekarang kita memang lebih yang minimalis modern. Minimalis modern. Jadi warnanya tuh warna-warna kekinian banget, kayak warna sage, terakota, kemudian birunya juga biru-biru yang zaman sekarang gitu. Saya lupa sih namanya ya. Iya. Itu zaman now. Iya. Kayak warna-warna kue ya, cewek kue gitu. Jadi komplit. Jadi, nah, kalau Pak Mei sendiri melihat industri pariwisata di Kota Jogja sendiri seperti apa nih Pak Mei? Nah, industri, jadi kan kalau Jogja ini yang saya lihat memang bisnisnya ada, leisure-nya juga banyak ya Pak. Hanya memang karena kebijakan pemerintah aja sih, kita juga up and downs-nya tuh ternyata kerasa banget. Beda dengan Jogja yang dulu, yang day by day-nya tuh kita kayak nggak perlu worry dengan banyaknya wisatawan yang datang gitu. Kalau sekarang kan mungkin ada kebijakan tertentu yang membuat ya mungkin meeting-meeting jadi berkurang. Terus dari kebijakan tersebut mungkin dampaknya ke macam-macam ya Pak. Mungkin jadi daya beli turun, yang impact-nya adalah yang sekarang ini tamu-tamu jadi sedikit berkurang gitu untuk di perhotelan sendiri. Hanya dari situ kita juga harus cermat nih Pak, nggak hanya segmen itu aja yang kita harapkan, kita harus juga create segmen baru. Contohnya ya family dan anak-anak ini Pak. Ternyata family dan anak-anak ini tidak tergantung pada kebijakan tertentu. Gitu. Dan event-event kita kan juga kebanyakan yang anak-anak gitu ya, dan itu antusiasmenya bagus sekali. Makanya itu yang coba kita gain revenue dari situ sih. Jadi tidak mati hanya di satu segmen aja gitu. Jadi semua segmen kita coba optimalisasi. Nah, juga termasuk hotel pun jadi kreatif kan? Iya, harus ada inovasi-inovasi baru. Kita bikin package, kita explore experience gitu. Jadi memang nggak hanya konvensional meeting sama kamar sama makanan aja, tapi ya kamar ternyata bisa juga nanti kita bundling dengan ke museum misalnya, naik andong, itu kita juga lagi mau rilis Pak. Namanya Stay and Explore gitu, tapi belum officially sih. Belum ya? Iya. Jadi itu tadi yang sekiranya bisa menjadi experience baru bagi tamu, value baru, itu kita coba angkat supaya kita tidak hanya terpaku pada satu segmen saja gitu. All segmen Pak? Iya, all segmen. Hotel pun juga berinovasi dengan paket-paketnya juga. Tadi ada paket kopi dan sebagainya, ada paket wisata. Iya, banyak. Paket wedding juga ada. Ada banyak. Jadi wedding, sunatan, engagement, birthday, macam-macam sih. Perpisahan anak sekolah kemarin kita juga ada wisuda Pak. Ada perpisahan. Jadi kan kayak anak-anak TK aja sekarang pada wisuda ya Pak. Nah itu kita coba kita grab juga. Bisa juga ya? Bisa. Sekolah ya? Bisa. Nah, ini menarik kan sahabat semua. Jadi tidak hanya meeting dan nginap, tapi berbagai macam acara lah. Betul. Ya, seperti itu. Nah, Pak Ben, ini kan di posisi GM ini bagaimana juga mengelola teman-teman. Betul. Ini kan tentu beda ya ketika kita dulu pernah jadi staff. Kan di posisi GM ini kan tanggung jawabnya lebih besar. Iya. Nah, ini bagaimana juga mengelola teman-teman ini, Pak Mei? Mengelola teman-teman ya Pak ya, yaitu tadi masuknya ke SDM. Jadi saya sih saya tipikal leader yang marah-marahnya tidak dengan nada tinggi. Tapi mungkin saya ajak bicara,
saya kasih pengertian, kita visi misinya harus seperti ini dan harus jalannya sama karena tujuannya ujung-ujungnya sama gitu. Jadi lebih kayak ke pengertian aja sih ke teman-teman gitu. Sama memang saya selalu kasih pengertian ke teman-teman itu, saya ini kan GM itu helikopter view. Jadi saya ngelihatnya tuh dari atas. Dan saya harus senetral mungkin. Jadi teman-teman harus percaya bahwa apapun yang saya lakukan, apapun kebijakan saya adalah untuk kebaikan bersama. Karena mau gimana pun Pak, nggak ada kebijakan yang bisa menyenangkan semua orang ya. Tapi bagaimana kita putuskan yang kira-kira baik buat semua sih gitu. Saya yang ngatur bidak caturnya, nanti harus kemana, ngapain. Kemudian job desk-nya apa aja, bertanggung jawabnya ngapain aja gitu. Lebih ke kayak gitu ya Pak. Jadi saya anggap staff-staff yang ada di sini adalah teman. Jadi gimana caranya mereka juga tetap respect sama saya SGM, tapi saya juga ke mereka treatnya ya sebagai teman gitu. Gitu. Mendelegasikan dengan clear ke bawah, kemudian ada training kayak tadi. Jadi sebelum saya ngasih target ke teman-teman head departemen atau staff PKWT gitu, biasanya saya kasih tahu dulu standarisasinya seperti apa, yang saya inginkan bagaimana, kemudian after that-nya baru kita targeting Pak, gitu. Nah, alhamdulillah teman-teman di sini juga happy dalam artian kayak, oh oke, saya ditarget, tapi saya juga dikasih tahu caranya, KPI-nya apa, sehingga mudah-mudahan sih ke depannya secara pekerjaan mereka jadi lebih lancar gitu, karena sudah tahu nih, oh ternyata yang dinilai itu poin yang ini ya, oh saya harus begini ya. Nah tinggal nanti bagaimana kita monitoringnya Pak. Kadang-kadang ada yang menjalankan, ada yang mungkin tidak menjalankan, nah itu nanti kita evaluasi lagi sih. Gitu. Menjalankan tapi tidak sesuai target. Ya, ada juga yang gitu. Kan itu ada poin-poinnya ya Pak nanti kan. Jalan gitu. sih jalan, tapi KPI-nya apa dia lupa. Iya. Wah, ya benar mengerjakan tapi ini poinnya KPI melenceng ya, iya. Ya, makanya itu fungsi saya untuk gimana caranya. Yuk, awas. Keluar garis nih, yuk. Mas gitu. Jadi tetap controlling dan pertemanan tetap tapi sesuai porsinya kan. Jadi ketika kita melihat dari helikopter view pun kita juga ini tujuan perusahaan kan. Tidak bisa ini mau aku sendiri tidak bisa karena perusahaan tentu sudah punya rules-nya. Kalau saya kan pasti harus owner ya Pak ya. Owner pengen visi misinya seperti apa, kemudian itu yang saya turunkan ke bawah. Nah itu challenge buat saya, bagaimana teman-teman yang ada di bawah saya ini mengerti dan mengikuti, karena kan saya nakoda kapal nih Pak. Jadi memang harus ngikutin, yuk kita mau ke sana, kita bareng-bareng gitu. Harus bisa, kemudian kalaupun ada kendala saya percaya nggak ada masalah yang nggak ada solusinya, pasti ada bisa sih gitu. Apalagi kan tim yang solid, tim yang kompak ini kan tentu kita itu yang saya bangun juga sih di sini. Ya kan, jadi timnya kompak, arahnya sama, jadi ya, lebih cepat lah ya. Iya betul. Itu tadi. Jadi ketika menegur apapun bukan like or ya, dislike kan. Nggak gitu boleh. Kan. Tapi kan sesuai dengan porsinya, sesuai ketika ada kekeliruan atau salah sampai melanggar SOP itu. Iya. GM yang berkewajiban memang. Saya memang dari awal pun ke teman-teman selalu negasin tidak perlu cari muka sama saya karena saya orang yang sangat objektif Pak. Jadi kalau bagus saya bilang bagus, kalau jelek yuk ayo kita perbaiki. Gitu. Jadi yang sudah bagus ya udah dipertahanin, tapi yang belum bagus ya apa nih masalahnya, kita urai satu-satu, apa yang bisa saya bantu gitu. Gitu sih. Kalau memang ternyata people-nya yang nggak bisa, ya kita balik lagi ke prosedural perusahaan. Misalnya mungkin kita kasihkan surat teguran, kemudian nanti naik lagi ke surat peringatan gitu. Sesuai prosedur aja sih sebenarnya. Ya. Tetap kita sebagai pertemanan itu, walaupun posisinya beda-beda, tapi kan tujuannya sama. Iya betul. Perusahaan ini yang kangen ini menjadi sukses, sukses, semua bisnisnya, memberikan keuntungan ke owner ya, namanya juga bisnis ya Pak ya, itu.
ujung-ujungnya profit lah. Ujung-ujungnya UUD Pak, ujung-ujungnya duit gitu. Profitnya jangan sampai ini merah nilainya. Iya. Atau harus ini nilainya biru atau hijau. J. Nah, apalagi dan Kangen ini kan juga banyak unit usahanya juga ya. Banyak Pak, jadi kita ini ada di bawah naungan LBC Group. LBC Group. Dan kalau untuk LBC Hotel Groupnya itu kita ada 10, salah satunya adalah Grand Kangen Jalan Urip Sumoharjo. Nah tapi kalau untuk core bisnisnya owner itu diawali dengan kosmetik Pak, London Beauty Center itu London tadi. Beauty Center. Kemudian ada London Bakery gitu, jadi banyak sih, ada juga merambah ke properti juga owner punya gitu, jadi banyak gitu. Nah kebetulan saya memang ya diberikan kepercayaan untuk menghandle properti Ya, Grand Kangen properti gitu. Grand Kangen, ya. Bikin bakpia juga. Ada Bapia betul, Iya yang kan? terbaru tuh Bapia. Jadi ada juga Bapia Pangeran, itu juga punyanya LBC gitu. Jadi mungkin dari ada Bapia, kemudian ada kayak flash roll gitu Pak, roti abon, kemudian ada kayak keripik-keripik, ada sambal juga tuh, sambal cuminya enak banget sih yang untuk dari Bapia Pangeran itu Pak. Jadi macem-macem. Macam-macam ya. Kan kalau Jogja memang oleh-oleh khasnya adalah Iya, Bapia ya. Nah, Bapia. kita tuh punya Bapia Pangeran gitu. Nah, ini. Oke. Mbak Mei, tips suksesnya apa Mbak Mei? Nah, Tips sukses. Oke. Jadi kalau sedikit share dari saya nih. Saya tuh dulu inget banget kata-kata dari dosen saya, Pak. oh, Jadi saya tuh selalu kayak dikasih wejangan tuh seperti ini. Ketika kita digajinya 1 juta, bekerjalah kita seolah-olah tuh digaji 5 juta, Pak. Sehingga suatu saat ketika kita memang digaji 5 juta itu ya memang kita pantas gitu mendapatkannya. Jadi itu yang selalu saya implementasikan dalam bekerja. Ketika saya diterima, saya dipercaya, saya digaji, ya saya harus contribute lebih dari yang saya dapatkan sekarang gitu. Sehingga nanti one day harapannya saya bisa mencapai yang saya kerjakan gitu. Jadi kalau saya ya saya dulu ingat banget waktu daily worker gaji saya itu 1.066.000 ya saya bekerja dengan giat. Walaupun saya daily worker saya nggak boleh males-malesan. Dan alhamdulillahnya beberapa tahun kemudian saya jadi staff PKWT gitu. Terus beberapa tahun kemudian saya jadi leader, jadi manajer. Terus dikasih kepercayaan juga jadi GM gitu. Jadi memang ya harus apa ya, lebih ke tekun ya Pak kalau yang saya lihat itu. iya, iya. Satu disyukuri, dua ekspektasinya kita kerja harus. Iya betul. Karena kan ketika kita kerja nih, oh ternyata kok kerjanya lebih bagus daripada yang kita pikirin, kan pasti juga orang akan melihat hasil kerjanya dan dipercaya sih Pak. Lebih kayak build a trust gitu loh ke yang memberikan kita pekerjaan. Iya, gitu. padahal tidak mudah kan zaman sekarang untuk membangun kepercayaan. Betul. Sama personal branding juga harus baik ya. Nah, belajar juga personal branding sama Personal Pak, branding betul. Jadi memang ya harus ya saya menjadi hotelier yang memang memberikan kontribusi buat perusahaan, kemudian bisa bermanfaat bagi orang lain gitu. Jadi itu yang memang saya bangun juga ya Pak ya untuk personal brandingnya saya gitu. Nah itu harapan ke depan apa Mbak untuk Grand Kangen dan juga untuk karirnya Mbak Mei? Nah. Kalau untuk Grand Kangen, saya sih berharapnya pastinya selalu bisa memberikan pertumbuhan yang baik setiap waktunya gitu. Jadi ya karena saya GM ya saya pengen secara revenue saya bisa achieve gitu. Kemudian SDM saya yang ada di sini bisa secara konsisten memberikan services yang baik bagi para tamu yang memang datang ke Grand Kangen. Kemudian untuk karir ya saya pastinya pengen terus ada peningkatan ya Pak. Jadi kalau sekarang mungkin saya GM bintang 4, nanti one day bisa naik bintang atau naik salary, kan itu harapan ya Pak ya. Gitu. Iya, jadi kalau saya yang penting dimanapun saya berada, saya berharap saya bisa memberikan manfaat gitu. Ya, amin. Nah, ajakan untuk sahabat Sonora supaya nginep bikin acara di Grand Kangen. Gitu. Tadi mungkin sahabat Sonora udah
lihat ya perbincangan saya sama Pak Benny dari awal gitu. Jadi Grand Kangen ini memang kita one stop service, apapun memang kebutuhan sahabat Sonora itu pasti bisa kita usahakan dan kita arrange dengan baik. Jadi tunggu apa lagi, datang ke Grand Kangen Hotel. Gitu. Alamatnya? Alamatnya Hotline di Jalan Urip Sumoharjo nomor 137, tepatnya di depan Cinema XX1 gitu. Jadi kalau untuk Grand Kangen itu tagline-nya always missing you. Gitu. Katakan juga nih. Bikin kangen ya Pak, Bikin always kangen. missing you Always missing gitu. you. Ya. Oke, Mbak Mei, atur nuwun. Terima obrolan kasih Pak kita Benny. sore hari ini. Semoga semakin sukses. Amin. Karirnya juga, Grand Kangennya juga semakin Amin. laris, customer-nya Amin. juga hadir, ya kan. Ini semua kita butuh hotel kok, ya kan. Iya. Karena dengan berbagai macam aktivitas tentu saja kan kita ya tadi sudah dijelaskan, mau rapat, mau acara, mau apapun selain nginep itu tadi kan. Mau kita ngemil sore juga Ngemil bisa sore masuk, bisa, Grand Kangen mau nanti. makan siang bisa. Mau makan siang bisa. Makan pagi juga boleh Pak. Oh, makan pagi boleh Ada juga kita. ya? Kirain kalau makan pagi hanya khusus tamu itu khusus. Kita open untuk tamu dari luar. Bahkan Oh. harganya lebih murah sih, di harga 75.000 tapi all you can eat dari jam 6 sampai jam 10 pagi gitu. Nah itu dia. Semuanya bisa sih, bisa ya? diatur. Bisa diatur. Nah, pokoknya kunjungi Grand Kangen Hotel di Jalan Urip Sumarjo di Jalan Solo. Sekali lagi matur nuwun Mbak Mei, sukses Terima terus. kasih, Sama terima teman-teman kasih sahabat Grand Kangen. Sonora. Ya. Sampai jumpa lagi. Sahabat Sonora, demikian tadi perbincangan kami bersama General Manager Grand Kangen Hotel ya. Banyak inspirasi, banyak kisah sukses, banyak juga bagaimana tips-tips pelayanan supaya kita melayani juga semua customer juga, bagaimana juga pertemanan tapi dalam sebuah perusahaan, handling komplain, handling karyawan juga tadi ada tips dari Pak Mei. Sahabat Sonora, terima kasih kebersamaan Anda, sampai jumpa di episode selanjutnya.